rekamannya muncul. Okay, we will start. Salam everybody. Good morning. Gak ada yang jawab ya? Ya, oke. Oke, thank you for today. Before we start study, let's pray together first. Berdoa dulu ya. Start now. Okay, finish. Well, today I will take you to study about what our Minister of Education hope to our generation. That as a student, we have to learn about 4 base, subject. Tahu pesannya Pak Menteri bahwa semua siswa harus belajar 4 subjek, harus menguasai 4 dasar pembelajaran. Apa itu? Ada yang paham? What are they? They are English, coding, psychology, and statistic ya. Menurut Pak Menteri yang dibutuhkan sekarang oleh generasi muda itu ada 4 hal, yaitu English, coding, and then statistic and psychology. Kenapa kok penting? Karena kalau bahasa Inggris kalian tahu ya, because English is international language. There are so many books using English. Kamu juga nanti kalau sudah kuliah S1, S2, semua literasinya hampir pakai bahasa Inggris. Kalau S1 belum, kalau S2 ya. And then coding, what is coding? Coding itu adalah bahasa dalam komputerisasi. Sedangkan psychology, apa pentingnya psychology? Psikologi itu ilmu mental, ilmu psikis yang dibutuhkan khususnya untuk pengusaha ya. Pengusaha itu bagian marketingnya harus paham betul psikologinya si calon pembeli, sehingga bagaimana caranya marketing ini mengikat psikologinya pembeli dan menimbulkan ketagihan atau adiktif. Kemudian statistik. Statistik ini bisa dijadikan acuan kira-kira orang tahun 2001 ini butuh apa. Sehingga nanti marketingnya bisa menyalurkan apa. Nah, di sini Bu Nurul akan mengenalkan program yang diluncurkan juga oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Universitas Dr. Sutomo. Mereka menggandeng guru-guru untuk mengajak siswanya berpikir kritis, berpikir CT. What is CT? CT adalah computational thinking. CT itu di negara-negara luar, di negara-negara maju, sudah dikenalkan sejak lama, tetapi Indonesia baru bergabung 2016-17 itu Indonesia masih sebagai apa ya, penonton saja. Tapi sejak 2018-19 itu sudah mulai ikut. Harapannya Bu Nurul nanti 2021 kalau nggak berubah jadwalnya November kalian bisa ikut join. Soalnya berupa apa? Seperti yang diharapkan oleh AKM, kalau kemarin-kemarin kita menghadapi ujian nasional, sekarang akan diganti menjadi AKM ya. Assessment, kompetensi minimum. Kalian akan tetap dinilai, tetapi tidak berupa pilihan ganda. Ada uraiannya juga, ada pilihan lebih dari 1 juga. Nah, kali ini Bu Nurul mencoba untuk mengajak kalian berpikir kritis. Bu Nurul tunjukkan ya contoh soalnya. Nanti kalian sama Bu Nurul bisa bersama-sama berpikir. Nah, ini dia. Latihan soalnya Bebras Challenge. Bu Nurul sudah kenalkan yang 16-17 ke kelas 7. Ini sekarang Bu Nurul coba kenalkan ke kalian. Nanti di SMA juga ada ini 2018, ini contoh soalnya. Contoh soalnya disajikan oleh berbagai negara. Kita lihat negara mana saja yang nyumbang soal nih. Tidak menghitung luas segitiga, luas bujur sangkar, tidak, tetapi berpikir kritis. Nah, ini adalah sebentar Bu Nurul belum itu ya, belum slide share. Oke.
Share screen. Kok enggak ada share screen ya? Oh, berbagi layar. Sudah terlihat di layar kalian gambar apa sekarang? Halo? Halo? Belum ada, Mem. Belum ada? Belum ada, Mem. Gambar bendera belum ada? Belum. Belum, Mem, belum. Belum, Mem, belum. Oh, kok iso ya? Sik bentar-bentar. Kalau sekarang sudah kelihatan? Sudah, Mem. Gambar bendera ya? Tangan. Mem. Ya, bendera negara kontributor soal-soal pada buku SMP Tantangan Bebras 2018. Nah, ini contoh, bukan contoh. Ini gambar bendera-bendera yang menyumbangkan soal. Kita lihat soalnya seperti apa. Nah, ini dia. Kode pesan dari atas bukit. Ada kode soalnya di sini I 2018 BE02. Kita lihat ya. Dua berang-berang, si Jana dan Robi bermain melempar pesawat terbang kertas. Salah satu dari mereka berada di atas bukit dan yang lainnya berada di kaki bukit untuk memungut pesawat yang sudah mendarat. Malangnya hanya berang-berang di atas bukit yang bisa melihat posisi pesawat mendarat. Sehingga mereka menciptakan kode dengan sebuah raket yang memberikan kode kepada berang-berang di bawah bukit, kemana harus mengambil pesawat yang tiba. Kamu lihat kode-kode, kalau berdiri tegak itu ada seperti pentol korek ya, menunjukkan kodenya suruh ke kiri. Kalau bergerak ke kanan, ada gambar vertikal dan horizontal. Kalau mendekat ke bukit, vertikal, horizontal, dan vertikal. Menjauh dari bukit, horizontal, vertikal, dan horizontal. Ternyata ada masalah dengan kode ini. Jika sebuah perintah dikirim tanpa jeda dengan perintah sebelumnya, bisa menimbulkan arti ganda. Misal, jika dikirimkan pesan sebagai berikut. Nah, ini contoh ada pesan vertikal 2 kali, horizontal sekali, vertikal lagi 2 kali. Bisa memiliki dua makna. Maknanya bisa kiri mendekat ke bukit, kiri. Itu makna pertama. Makna kedua, kiri, kanan, kiri-kiri. Jana dan Robi harus mengusulkan satu tabel kode yang tidak menimbulkan arti ganda untuk pesan di atas dari 4 tabel kode berikut. Sampai di sini kalian paham enggak? Halo? Belum, Mem. Belum. Untuk kodenya kah? Kenapa? Untuk kodenya. Iya. Kalau kodenya paham. Tapi Bagus. kalau untuk alur soal ini belum paham. Belum, bagus. Oke. Yang penting itu, Bu Nur pengen mengajak kalian untuk berpikir kritisnya ke situ. Tanda, maksudnya kode kiri kanan mendekat ke bukit, menjauh dari bukit, paham ya? Ya, Saya Mem. paham, Mem. Paham, oke. Paham, Mem. Ya.
ternyata kalau kodenya seperti di atas, kiri itu vertikal, kanan itu vertikal dan horizontal. Kalau kodenya seperti yang disajikan di tabel itu, bisa menimbulkan ambiguitas, bisa menimbulkan makna ganda. Jika pesan yang disampaikan itu tanpa jeda, seperti yang disajikan berikutnya ya. Di tabel di bawah tabel itu ada kode vertikal 2 kali, horizontal 1 kali, vertikal 2 kali, itu bisa bermakna 2. Makna pertama, kiri mendekat ke bukit kiri. Makna kedua, kiri, kanan, kiri, kiri. Nah, ternyata Jana dan Robi ini mengusulkan tabel kode yang tidak menimbulkan pesan ganda. Nah, berikut disajikan tabelnya. Mana tabel kode yang tidak menimbulkan arti ganda untuk pesan di atas? Nah, ini dia pilihannya. Menurut kamu, simbol mana dari ABCD yang paling tidak menimbulkan pesan ganda meskipun disampaikan tanpa jeda? Nah, ini waktunya berpikir. Bayangkan kamu seorang programmer. Seorang programmer mau mengusulkan coding yang tepat, sebaiknya yang mana? A, B, C, D. Nah, ayo Bu Nur kasih waktu 2 menit ya. Belajar berpikir kritis. Untuk mengetahui perlu dicoba dulu di ore-orean. Kalau kiri sama kanan, kalau kiri sama mendekat ke bukit, memungkinkan enggak gitu. Bentar Bu Nurul butuh print screen dulu. Agung sudah nemu jawabannya, Gung? Ntar dulu pikir. Iya, Dio, ayo Dio. Faradila, Dewi Sahro tadi ada. Semuanya mencoba. Nanti banyak lagi soal yang menarik. Nanti Bu Nurul taruh ini di tim ya, buat belajar ya. Ya, Bu. Ini lombanya seru, sedunia, anak SMP sedunia mengerjakan ini. 2021 Bu Nurul harap kalian mau berpartisipasi. Oh. Ya, Resita ya. Tidak. Enggak masalah main-main, menguji kemampuan kalian. Sudah sejajar enggak dengan siswa SMP sedunia gitu? Iya sih. Bukan kalah menang, tapi uji nyali. Kalau menang syukur, kalah is okay. Yang jelas sudah ikut gitu. Pengalaman ya. Iya, kan menguji sehingga kalau kita merasa pandai di 48 itu tidak akan menimbulkan kesombongan karena setelah kita berbaur dengan anak-anak SMP sedunia, oh ternyata aku masih kurang gitu.
Sehingga kita lebih giat lagi belajarnya. Kompetisinya ngeri. Bacanya ditambahi. Ya ini soal logik. Kan yang diharapkan begini nanti di AKM. Bacaannya panjang, ya, pertanyaannya satu. Jadi kita sekarang ini main kuis. Iya. Oh, gak ada yang jawab. Oh, jangan dikira. Agung nanti pasti jawab. Oke. Bu Nurul tunggu. Andin, siapa jagoan matematikanya siapa? Bukan, ini enggak matematika sih, logik aja. Yang suka, yang pengen cita-cita jadi programmer, bagus nih. Itu bedanya pendidikan di Indonesia sama di negara-negara Eropa. Kalau di Indonesia sejak TK kita sudah ada ujian, SD ujian, SMP ujian. Tapi kalau di Eropa enggak. Masih mengenal lingkungan. Ya, ada yang sudah menemukan? Ya, saya mau lihat yang di atas Bu, caranya Bu, yang di atas. Yang korek. Ini kah? Yang Yang mana? atas. Bentar. Ini sudah? Ya, bentar Bu. Udah, bentar. Biar nggak lupa. Yang atas ini menimbulkan makna ganda karena itu Jana dan Robi mengusulkan yang ABCD itu. Nah, udah Bu, makasih. Iya. Menurut kalian dari kode berikut yang paling oke yang mana? Menyerah? Enggak siap. Mama, bentar, masih belum pasti, bentar. Aduh. Perlu dicoba kalau yang A gimana ya gitu. Kalau A dibunyikan bareng gimana gitu. Saya boleh nyoba, itu enggak jawab, tapi saya bingung cara jelasinnya. Enggak apa-apa, kamu milih aja. Semuanya gini aja, semuanya dibatin ya. Aku milih A, aku milih B, aku milih C, aku milih D. Nanti di bawah ada pembahasannya, kita lihat bareng, oke? Oke. Ya, kamu Aku kunci praktek. jawabanmu, kamu buktikan bahwa jawabanmu benar atau salah. Nah, Jawaban. di bawah ada penjelasannya, oke? Biar lebih seru dan nanti ada banyak soal, biar tidak berhenti di sini. Ternyata jawabannya adalah C. Oh ya benar aku. Nah, ada yang benar kan? Iya aku benar. Iya, jawaban yang benar adalah C. Pertama-tama kita sebaiknya melihat apakah ada jawaban lain yang benar. Jawaban B bukan kode yang baik karena kiri diikuti oleh kanan menggunakan kode yang sama dengan mendekat ke bukit. Itu alasan kenapa B salah. Jawaban D bukan kode yang baik karena kiri diikuti oleh menjauh dari bukit yang menggunakan kode yang sama dengan mendekat ke bukit. Nah, ini alasan kenapa jawaban yang lain salah. Oke? Oke, Mam. Ya. Nggak apa-apa, nanti ini soal-soal Bu Nurul taruh di tim buat kalian belajar. Sekarang kita lihat soal kedua. Menghubungkan lingkaran. Tugas Anda adalah mewarnai lingkaran-lingkaran pada gambar berikut. Lingkaran-lingkaran tersebut dihubungkan dengan lingkaran tetangganya yang berhubung langsung dengan garis. Terdapat 9 lingkaran dan 16 hubungan antar dua buah lingkaran. Angka yang dituliskan dalam lingkaran menunjukkan jumlah tetangga yang harus diwarnai. Misalnya, sebuah lingkaran dengan tulisan sama dengan 3, artinya 3 dari 4 tetangganya harus diwarnai. Sebuah lingkaran dengan tulisan kurang dari 4, artinya lingkaran tetangga yang harus diwarnai kurang dari 4. Tantangannya,
Berapa banyak lingkaran yang harus diwarnai? 4, 5, 6, dan 7. Ayo. Bentar. Kalau bentar, aduh. Nggak paham soalnya, Mem. Soalnya enggak paham. Ini disajikan lingkaran. Ada 9 lingkaran. Di dalam lingkaran ada angka ya. Kurang dari 2. Artinya di sekitar kurang dari 2 itu hanya boleh mewarnai berapa? 1. 1, betul. Ada sama dengan 4. Berarti dia boleh mewarnai 4 tetangganya. Sama dengan 1, berarti hanya 1 yang boleh diwarnai. Sama dengan 2, berarti boleh mewarnai 2 tetangganya. Sudah paham? Paham. Paham, oke. Berapa banyak lingkaran yang harus Anda warnai sehingga yang di dalam lingkaran bahasanya itu tepat? Misalnya kurang dari 4 di tengah itu ya. Kalau kurang dari angkanya itu kan misalkan kurang dari 3. Kurang dari 3 itu kan ada 1 sama 2. Nah, ingin dipakai yang mana? Boleh, 2 boleh, 1 boleh. Yang penting bahasanya jadi betul. 1, 3. Ketika bahasanya salah, itu berarti warnamu salah. Saya butuh bolpen, bentar. Ya, enggak apa-apa. Memang harus mewarnai, nyoba-nyoba. Pastikan bahasa di dalam lingkaran betul. Maksudnya warna di sekitarnya harus betul, sesuai dengan angka di dalam lingkaran. Bahasa Inggris ya, Bapak coret-coretan. Kenapa rasanya ini jadi nggak seperti belajar bahasa Inggris ya, Mem? Ya memang. Sekarang kamu diajak berpikir logis. Oh, iya. Sebenarnya soalnya itu bilingual. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Tapi kalau milih bahasa Inggris nanti bingung menerjemahkan. Betul? Wong bahasa Indonesia Bahasanya aja nggak politik biasanya. bingung, bahasa Indonesia aja bingung gitu ya. Iya. Oke, nemu. Kalau dibilang matematika enggak juga ya. Ini berpikir logis. Mem, bentar Mem lihat di atasnya Mem, lupa. Lagi Lupa jadi Kalau lihat di atas, DSS. Agung malah bingung. Dengarkan Bu Nurul saja, dengarkan Bu Nurul saja. Ada 9 lingkaran, Gung. Di dalamnya ada angka. Tugasmu adalah mewarnai lingkaran-lingkaran tersebut sesuai petunjuk di dalam angka. Angka itu menunjukkan warna lingkaran di sekitarnya. Misalnya sama dengan 1, pojok kiri. Berarti warna di sekitarnya sama dengan 1 itu hanya boleh mewarnai 1, Gung. Bentar, maksudnya gimana sih? Padahal di tetangganya 1 kan ada 3 dan 4 ya. Di atasnya ada 3, di kanannya ada kurang dari 4. Itu hanya boleh diwarnai 1, Gung. Karena dia sama dengan 1. Sementara coba geser ke kanan, di bawah ada kurang dari 4. Padahal tetangganya itu ada 5 ya? Ya, kamu hanya boleh mewarnai 3 saja. Kamu geser ke pojok kanan bawah, sama dengan 2. Tetangganya memang 2, berarti boleh diwarnai dua-duanya. Di atasnya lagi kurang dari 4. Tetangganya kurang dari 4 kan ada 5 lingkaran. Nah, 5 lingkaran itu hanya boleh diwarnai 3. Karena lingkarannya berbunyi kurang dari 4. Paham, Gong? Paham. Nah, kamu sekarang mencari lingkaran mana dulu ya, gitu. Harus digambar dahulu. Ya, menggambar. Nyoba mewarnai. Nyoba mewarnai sehingga semua bahasa itu jadi betul. Kalau warnamu betul, semua kalimat matematika di dalam lingkaran itu betul. Tidak ada yang salah.
Terus maksudnya garis-garis itu apa? Tetangga. Itu tetangga. Oh, gitu. Oke. Yang diwarnai kan tetangga. Yang lain kok nggak ada suara ya? Dibuka dong mic-nya. Halo everybody, are you there? Andin, Monda, Titus. Tadi Bu Nurul sempat baca ada Deo, ada video ya. Bagus, Dewi Sahro. Ayo ikut mewarnai. Sepertinya main-main, tapi kan kalian mikir toh. Naik kok tambah bingung ya, Mem. Makanya itu, sepertinya main-main tapi bingung. Matematika kok benar ya, Mem? Kenapa? Padahal nanti bukan sih. Nanti kalau kalian kerja yang dibutuhkan hal-hal seperti ini, memecahkan masalah. Bukan kalau kalian kerja tidak ditanya lagi keliling lingkaran. Luas segitiga, enggak. Tetapi seperti ini, Nak. Tak jawab boleh nggak, Mem? Kenapa? Tak jawab boleh nggak? Loh, ya boleh. Kalian simpen dalam hati nanti. Nebak aja. 4, 5, Resita sudah nemu berapa jawabannya? 7. 7. Agung sudah nemu, Gung? Ntar, sabar. Sabar. Kayaknya mewarnai, tapi bingung. Iya. Ya, perlu dilatih memang. Itu sama dengan apa tanda kurang sih, Mem? Yang sebelahnya kurang 2 itu, yang Sama pojok sama kanan. Pojok Sama. kanan bawah sama dengan 2. Berarti 4 di atasnya, 4 di sebelahnya itu boleh diwarnai, Gung. Bukan yang arti tanda minus itu apa? Yang tanda Kurang dari. Mana ada ya kurang dari? Enggak ada. Oh, Ya. ada kurang dari. Enggak ada minus, Gung. Kurang dari 4. Enggak, di kameraku kecil sih, Mbak. Itu sama dengan 2. Oh. Nggak ada tanda minus. Enggak ada. Yang ada kurang dari atau sama dengan. Aku nggak bisa pakai sistem bawah. Yang lain kira-kira ikut ngitung enggak? Andin mana Andin ya? Monda? Iya, Mem, di sini, Mem. Ya, Andin sudah nemu jawabannya berapa? Sudah, Mem, 7. 7. Oke, kita lihat, kita buka Iya. ya. Tata Mem, itulah. Jawabanku itu sih 6. Enggak tahu 6. lah. Iya, kita lihat. 2. Itu pemtas silet pemtas. Oh kan benar kan? Ya. Apa jawabannya? Sabar, Gung, sabar. Bentar, aku masih bingung, tapi kok Oh, sudah ada di atas jawabannya. 7 nggak sih? Yang diwarnai ini dia. Ini mana sih? 5. 4, 5. Kok 5? Loh, Aduh. loh gimana sih? Coba kamu perhatikan dari atas, dari pojok, dari Yang 2 pojok kiri atas. Nah, kurang 2 berarti 1 yang diwarnai, 4 di tengah ya. Iya, 4 di tengah. Kemudian geser ke kanan sama dengan 4. Betul dia tetangganya 4-nya diwarnai. Betul. Sama dengan 1 pojok kanan atas. Betul tetangganya hanya 1 yang diwarnai. Ya. Iya. Kurang dari 4 tetangganya ada 5 yang diwarnai 3. Betul. Oh, aku kelebihan. Oh iya. Geser
Geser ke kiri, kurang dari 4, tetangganya yang diwarnai 3, betul. Sama dengan 3, tetangganya yang diwarnai 3, betul. Ada aku kurang. Pojok kiri bawah sama dengan 1, betul. Yang diwarnai hanya 4. Sudah betul bahasanya semua, jadi yang diwarnai 5. Oke, aku paham. Tuh ada. I see. Iya, Oke. begitu caranya ya. Oke. Mobil yang hilang. Nah, ini harus bisa baca sudut ini. Kalian sudah bisa tahu baca sudut? Bisa. Celaka, sebuah mobil tanpa pengemudi tidak dapat kembali ke garasinya karena terhenti di sebuah lokasi di kota sebab baterainya habis. Sebelum baterai habis, berkat sensornya, mobil tersebut menemukan sebuah tempat parkir dan mengirimkan posisi objek yang ada di sekitarnya. Setiap objek mempunyai 2 nilai, yaitu sudut dan jarak dari mobil. Sudut diukur 360 derajat menggunakan sensor di atas atap mobil. Berarti 0 derajatnya pas di depan mobil ya. Ya. Sudut 0 derajat sisi depan. Nah, lihat gambar titik biru itu 0 derajat. Pada contoh hasil sensornya adalah 0,10, 90,5, 180,4. Nah, sebuah mobil yang hilang mengirimkan hasil sensornya sebagai berikut. Sekarang Bu Nurul mau tanya dulu, kamu paham dengan 0,10, 90,5, 180,4, paham nggak? Paham. Enggak. Apa maksudnya, Gong? Bentar. Ya, aku susah jelasin tapi aku udah paham ya. Gak bisa jelasin. Kayak susah jelasin gitu loh. Yakin bisa? Bisa. Ya. Oke. Yang lain gimana? Yang lain? Enggak. Nggak yakin. Nggak yakin. Oke, Bu Nurul bantu kasih sedikit clue. 0,10 menunjukkan pada posisi 0 derajat ada benda 10 meter di depan mobil. Oke. Pada posisi 90 derajat ada benda sekitar 5 meter dari mobil. Ada titik apa itu warna abu-abu ya? Ya. Pada posisi 180 derajat, karena 0 derajatnya di depan mobil, maka 180 derajat pas di belakang mobil. Oke? Iya. Dari titik 180 derajat itu, 4 meter dari mobil ada benda juga. Itu sebagai petunjuk sensornya mobil. Nah, sekarang mobil itu mengirimkan sensor ke yang punya posisinya agar ketahuan 0,5, 90,4, 180,5, 270,12. Nah, dengan bahasa yang sama dengan yang di atas Bu Nurul jelaskan, paham ya? Jadi pada posisi 0 derajat ada benda sejauh berapa meter dari mobil? 5 meter. Ya, good. Selanjutnya. Ya, dengan demikian mobil manakah yang hilang? What? Dengan posisi 0,5, 94, 185, 270, 12. Ada 4 mobil. Kuning, merah, biru, atau abu-abu? Kuning, merah, biru. Wah. Itu yang tanda abu-abunya itu apa, Bu? Ya, kenapa? Yang tanda titik abu-abunya itu apa, Bu? Ya, benda toh. Oh, benda. Yang hilang. Mobil mana yang hilang? Mobil mana yang hilang? Sesuai dengan koordinat yang ditunjukkan. 0,5. Udah. 90,4. 180,5. 270,12. Itu 5
4, 5, 12 itu meter ya, berarti ada benda di jarak tersebut. Yang 0, 90, 180, 270 menunjukkan derajat. Udah ketemu, Mem. Ingat posisi mobil 0 derajatnya di depan mobil. Nah, kamu harus tahu posisi mobil di mana. Ya, Mem. Agung sudah dapat? Bentar. Tinggal sedikit. Yang lain mana ya? Tidak ada suara ya. Kalau soalnya seperti ini lebih sulit mana dengan matematika yang biasa di sekolah? Sulit ini. Mending matematika biasa di sekolah sih. Iya, benar-benar. Tapi ini kan asyik. Bingung. Agak pusing juga sih. Nah, emang pusing. Asyik nih, bisa main kamu. Pakai itu, Mem. Pakai otak. Betul. Perasaan Mainnya main pakai apa aja otak. mesti pakai otak deh. Nah, ini pakai logika, anjir. Iya, gitu sih. ini namanya matematik logik. Mending soal TPA dulu, Mem. Jangan menyerah, ya. Jangan menyerah. Nanti kamu bisa menghadapi kalau latihan banyak, sering-sering. Sudah tahu polanya, bisa pasti. Ayo. Mobil Agung, merah. merah, kuning, biru atau abu-abu, Agung? Merah. Merah. Kalau aku sendiri merah. Oke, Resita? Kuning sih kayaknya, tapi nggak tahu. Kuning, Mem. Ada yang kuning. Siapa itu kuning? Ari. Ariel, oke. Saya. Oke. Mama. Ya, kamu perhatikan soalnya. Pada posisi 0 derajat, ada benda di depannya 5 meter. Dari ketiga ke 4 mobil tersebut yang di depannya ada benda mobil warna apa? Merah. Apa? Sama kuning. Merah. Merah doang, Mem. Yang di depannya Merah. Yang memungkinkan 5 meter merah. Kuning Ya. di depannya ada sih, tapi jauh itu. Oh, itu Abu-abu juga tidak mungkin 5 meter, ya. Pada Oke. posisi 90 derajat ada benda juga 4 meter. Kalau ini memungkinkan semua kecuali mobil biru ya. ya, memungkinkan semua. Biru ke merah tidak mungkin 4 meter. Pada posisi 180 derajat ada benda 5 meter. Berarti di belakang mobil pasti ada benda 5 meter. Ini 3 mobil memungkinkan. Merah, Warna kuning. biru, dan kuning ya. Ya, Tapi biru tidak ada benda di depannya, kuning tidak ada benda di depannya, abu-abu tidak ada benda sejarah itu, betul? betul. Nah, berarti jawabannya pasti mobil merah. Merah. Oke. Pinter Agung. Agung betul ya? Betul, Mem. Bagus. Kalau ini bagaimana? Ini kemarin di ujian SD ada loh ini, kayak gini-gini. Waduh. Saya tidak paham tentang itu. Sudah paham? Belum. Bentar, Mem. Oke, satu soal lagi aja, biar enggak pusing. Bob si berang-berang mengembangkan sebuah sistem pengkodean yang terdiri dari 4 digit untuk mengkode sebuah kata menjadi kata rahasia. Huruf pertama selalu diambil. Huruf pertama selalu diambil berarti dipakai ya. Ya. Hapus semua huruf berikut. A, E, I, O, U, H, W, Y. Bentar, Mem. Tak catat, Mem. Bentar, takut lupa. Oh, enggak usah dicatat. Nanti lihat di sini di layarku. Huruf B, F, P, V disimbolkan dengan angka 1, C, G, J, K, K, S, X, Z 2, D, T 3, L 4, M, N 5, R 6. Ganti 2 atau lebih huruf yang muncul berturutan dengan huruf tersebut diikuti jumlah kemunculannya. Ambil 4 digit pertama saja. Tambahkan 0 jika kurang dari 4 untuk menjadi 4 digit. Jadi yang dibutuhkan 4 digit saja. Tantangannya, kode apa yang diperoleh untuk kata Hilbert?
Hilbert. 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 Oh, tidak ada H ya di sini, bentar. Ada H. Huruf pertama selalu diambil. Selalu diambil nih. Berarti H dipakai, Gung. Ya berarti. Yang perlu dikode setelah H, ILBERT. Ayo kamu temukan kodenya. I nggak ada. Kayaknya ini lebih gampang deh. Bentar, Mem. B. 4 digit kan, Mem, angkanya? Hanya 4 yang dibutuhkan. 4 sama H, Gung. Iya, Mem. Udah. Sudah ketemu, Andin? Udah, Mem. Berapa? Sabar. Kalau saya sih jawabannya 4163. Hanya dipakai, Din. Hanya tapi nggak ada, Mem, di situ, Mem. Loh, enggak. Huruf pertama selalu diambil. Berarti H itu dipakai. Oh ya. Bentar, aku paham maksudnya. Aku mem. Ya, berapa? Ya. 0416. 6416. 0416. Loh, hanya dipakai H dipakai. Jadi nanti jawabanmu harus ada H di depan. H berapa gitu loh. Oh, iya. H terus diikuti angka. Mem, saya Mem. Ya? H4163. Ya? H4163. Ya, 4 digit berarti 3-nya enggak usah. Jadi H416 ya. Oh iya, I see. Ya, Mem. Aku mau jawab loh, Dala. Oh, enggak apa-apa. Berarti yang betul siapa saja nih, kata Hilbert. H416. Yang betul siapa? Kaleb. Andin juga betul toh? Iya, tapi ada 3-nya, Mem. Sama kurang H-nya. Lah ya, H diambil. Kan udah tak kasih tahu. H diambil. Iya. Menjawab. Oke. Ini dadu nanti kamu tambah pusing. Bentar, dadu. Nah, kalau ini lebih gampang deh. Gampang. Terakhir. Lanjutin aja, apa? Jalan-jalan di taman. Berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebras. Lingkaran hijau melambangkan pohon, garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke pohon B. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai berikut. F, D, E, C, A, B. Sampai di sini paham? Paham. F, D, E, C, A, B. Paham ya? Berarti langkahnya biasa, sederhana. Pada suatu hari Minggu ada 2 keluarga jalan-jalan di Taman Bebras. Keluarga Amir, trayeknya B, A, 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 C, E, D, E, E, D, A. Keluarga Badu, F, D, C, D, A, E, A, D, E, D, A. Pertanyaannya, asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Bentar. Oke. Bentar, Mem. Ya. Pasti ada waktu berpikir.
Bentar itu E-nya. Bentar. F, D, C. Ada pilihannya. 2 kali ketemu, 1 kali, 3 kali. Ada yang D, mereka tidak pernah bertemu. Dua kali. Yakin? Yakin. Coba lagi. Wah. Ya 2 kali, Mem. Yakin dah. Yang lain 4 kali, Mem. 4 kali, banyak sekali. 2 kali. 2 kali. Ya, 2 kali. Belum tentu betul, Agung. 2, 3, 1 atau tidak pernah. 2, Mem. 2. Fix. Dalam hitunganku sendiri, Mem. Belum. Lo coba gerakkan dulu. Ya, Mem. Udah mikir. Sabar. Sudah mikir. Sabar, Gung, sabar. Tahu. Menurut Agung ketemunya di pohon apa, Gung? Di pohon E. 2 kali. Agung jangan-jangan lihat soalnya yang di atas itu ya. Mbok jejerno ini kok ono loro ketemu gitu ya. Enggak. Mem, susah. Butuh ketelitian. Wah. Bentar. E-nya yang mana dulu ini, anjir? Nah, makanya itu, Gung. 2, Mem. 2. Ayo 2, Mem. Salah, fix 2. Enggak ada lagi soalnya. Tapi Saya meyakini 2. Meyakini 2. 2 kali, 1 kali, 3 kali mereka tidak pernah bertemu. 2 kali. Ya, Caleb, Ariel sudah ketemu? Ini banyak tutup masih punya. Yang lain kok nggak ada suara ya? Emas. Nanti setelah ini tidak ada tugas hari ini. Tugasnya hanya semacam apa ya? Feedback. Menurut kalian bagaimana belajar ini? Gitu aja. Ya, tahu. Jawabanmu boleh menggambar. Bu Nurul taruh di tim juga. Ya, Mem. Diisi ya. Ya. Nanti di situ ada kodenya. Soal yang menurut kamu gampang, yang kode berapa. Yang sulit, yang kode berapa. Kita lihat jawaban yang benar adalah D. Mereka tidak pernah bertemu. Iya. Soalnya itu hasilku ternyata jalan, bukan pohon. Ya. Kita tidak bisa hanya menemukan huruf yang sama di posisi yang sama. Misalnya waktu yang sama selama perjalanan karena hurufnya sama. Tidak bisa. Karena makanya Bu Nur bilang, Agung bilang 2, jangan-jangan mencocokkan ini ya, Gung. Iya. Hurufnya. Coba kamu sama. gerakkan, Gung. Kamu gerakkan dari B ke A, B, A, C, kemudian D, E, D, A. Dia yang keluarga start dari B ini dia di sayap kanan jalannya. Akhirnya di E-nya E yang kanan. Sementara yang Badu F, D, C, D, A. E, A, D, E. Yang D, A. Dia berakhir di sayap kiri, jadi tidak pernah ketemu. Dan E-nya itu yang di mana dulu, Mem? Yang di bawah apa di tengah itu loh? Loh, kamu coba gerakan dari F coba sekarang. Coba pandangan sekarang ke F. D, C. F ya. F. D maju turun ya. Terus C naik. Ya. D turun lagi. Kemudian ke A turun, E turun, A kiri. A naik lagi, D naik, E turun, D balik lagi ke D.
A turun, jadi berakhirnya di kiri. Oh, halah. Sementara yang kanan kan E-nya dia sudah di sayap kanan, bukan E yang dilewati tadi. Jadi tidak pernah ketemu. Oke? Ya, Mem. Ya, cukup sampai di sini saja. Nanti tambah lama tambah pusing. Tapi ini nanti Bu Nurul upload ya. Kamu boleh buka-buka, oke? Ya, oke, Mem. Ya, Mem. Oke. Ya. aku kira- Jangan menyerah. Kalau Resita kapan hari WA Bu Nurul? Di mana ya dapat buku bagus? Oh, dapat buku bagus ya, ini termasuk buku bagus. Nanti Bu Nurul kasih yang online, tak carikan dulu alamatnya. Kalau online kalian bisa cari malah nanti. Bentar ya. Ya, Mem. Oh, Mem. Iya. Untuk soal AKM itu satu soal dikasih waktu ngerjakan berapa lama? Tergantung sulitnya. Ada yang 3 menit, ada yang 5 menit. Berarti tiap soal beda-beda. Tiap soal beda. Oke. Tiap soal beda. Yang lain enggak ada suara yang lain. Oke, terima kasih ya sudah berpartisipasi. Thank you, Mem. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat, mengasah logika kalian. Jadi kalau ketemu seperti ini lagi, enggak kaget, sudah pernah ya. Oh ya, jadwal kalian untuk itu ya, bakti sosial hari Jumat ya, Nak ya. Bakti sosial. Ya, siap, Mem. Gotong royong tuh loh. Kalau ada rezeki lebih, boleh nyumbang. Kalau nggak ada ya nggak usah. Wajib disumbang malah. Oke, thank you for your coming. See you Friday ya. Ya, Mem. Bye-bye. Bye. Bye. Din, matuan. Ya, you can leave this meeting. Boleh keluar. Ya, Mem. Ya. Masih ada pelajaran terakhir toh? Iya, ada, Mem. Ya, selamat belajar.